welcome back to my YouTube channel. Video kali ini aku mau bahas tentang stereotip gender atau mungkin dampak yang terjadi karena adanya stereotip gender ini. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu nih stereotip gender ini apa sih? Nah, jadi stereotip gender ini adalah kategori yang sangat luas untuk merefleksikan tentang suatu keyakinan tentang perilaku yang dilakukan oleh suatu gender gitu, yaitu kaum laki-laki dan kaum perempuan. Atau mungkin bahasa sederhananya, stereotip gender itu adalah suatu penandaan atau pelabelan untuk suatu gender, yaitu kaum laki-laki dan kaum perempuan gitu. Jadi untuk stereotip gender ini adanya dari kapan sih gitu? Nah, sebenarnya stereotip gender ini tuh ada dari sejak zaman dulu gitu, sejak zaman nenek moyang kita gitu. Cuman karena kita hidup di era zaman globalisasi dan zaman modern, jadi kita menamakan itu adalah stereotip gender. Nah, jadi sedikit sejarah. Jadi zaman dulu tuh, zaman-zamannya memburu, kaum laki-laki ditugaskan untuk bekerja atau berkarya di luar hunian gitu, atau luar rumah deh. Dan mereka tuh bertugas untuk mencari atau memburu hewan gitu, terus atau mungkin masuk ke masa bercocok tanam, mungkin mencari tumbuhan atau buah-buahan gitu yang untuk bisa dikonsumsi oleh keluarganya di rumah. Dan si perempuan dia tuh bekerja di zona yang lebih aman, yaitu di rumahnya. Jadi laki-laki bekerja di luar hunian dan perempuan bekerja di dalam rumah gitu. Dan perempuan menjaga rumah, menjaga anak, dan juga memasak hasil dari buruan si laki-laki tadi. Nah, nampaknya untuk pembagian tugas ini tuh masih dianggap adil oleh sebagian masyarakat kita gitu, apalagi yang di keluarganya secara turun-temurun masih menerapkan si stereotip gender ini gitu, dari ibu atau mungkin kakek nenek juga ya. Nah, mungkin untuk contoh simpelnya nih, mungkin untuk kaum perempuan, kalian pernah mendengar atau mungkin ngerasain kayak pernah dibilang perempuan itu nggak boleh jorok, perempuan itu harus bangun pagi, nggak boleh bangun siang karena nanti rezekinya dipatok ayam, dan mungkin perempuan itu makannya nggak boleh banyak-banyak, nanti gendut. Nah, atau mungkin sebaliknya gitu, untuk kaum laki-laki, kalian mungkin pernah dengar atau ngerasain sendiri bahwa kalian tuh pernah dikatakan laki-laki itu harus kuat, nggak boleh cengeng gitu, nggak boleh nangis laki-laki itu. Atau mungkin laki-laki itu harus pakai baju yang gelap, nggak boleh terang-terang deh, mungkin kayak pink, kuning, orange gitu. Atau jangan deh laki-laki kayak main Barbie, main boneka, atau main Little Pony contohnya. hal pada dasarnya kan memang semua manusia atau semua gender itu nggak boleh jorok ya. Terus ya bangun juga memang harus pagi gitu, nggak boleh siang. Nah, karena ada penandaan atau pelabelan gitu seperti contohnya tadi, jadi untuk masyarakat kita tuh masih berpegang teguh gitu pada pendirian itu. Untuk pola pikirnya masih seperti yang boleh nangis itu hanyalah perempuan, terus yang boleh gemuk tuh hanyalah laki-laki gitu, dan perempuan tuh harus langsing gitu, harus kayak biola gitu bodinya tuh. Kalau misalnya ada yang makannya banyak dikatain Kamu rakus kayak cowok. padahal setiap orang kan punya haknya masing-masing gitu untuk makan, mau dia makan segimana banyak pun, mau laki-laki mau perempuan ya bebas-bebas aja gitu. Nah, karena ada si penandaan ini, jadi masyarakat kita tuh pola pikirnya tuh selalu mengkotak-kotakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi untuk stereotip gender ini juga udah mengarah bukan hanya hal-hal kayak personal aja gitu, kayak hal-hal domestik pun, hal-hal pekerjaan rumah tangga gitu. Jadi ada seperti pelabelan tertentu, kayak wanita tuh harus bisa masak, harus bisa nyuci gitu, harus bisa beres-beres rumah. Dan sedangkan si laki-laki hanya diberi label hanya mencari nafkah. Padahal wanita juga bisa bekerja, laki-laki juga bisa beres-beres rumah. Nah, jadi untuk si stereotip gender ini juga udah masuk ke ranah ke partisipasi politik gitu, ke sosial.
ke pekerjaan-pekerjaan lainnya yang di kantor gitu. Ini tuh terus tumbuh di masyarakat kita gitu, mungkin sebagian masyarakat kita sih. Dan lama-kelamaan si stereotip gender ini juga bisa masuk ke konteks yang lebih serius gitu, misalnya kayak patriarki atau feminisme gitu. Dan ya mungkin kalau untuk pembahasan itu harus lebih banyak penjabarannya gitu. Dan kemarin sih ada salah satu buku yang membahas tentang feminisme atau patriarki ini. Judul bukunya Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender. Dan buku ini diterbitkan oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Bagian Timur. Jadi buku ini tuh garis besarnya menceritakan tentang langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk menumbuhkan perspektif tentang si kesetaraan gender ini yang terjadi di masyarakat kita. Ya intinya kita harus belajar melek aja sih tentang adanya si stereotip gender ini gitu, dan apa aja yang dampak-dampak apa aja gitu yang terjadi di masyarakat kita tentang adanya stereotip gender ini. Mungkin kalau misalnya di dalam karir atau dunia pekerjaan di kantor, sebagian masyarakat menganggap bahwa wanita itu tidak bisa menjadi pemimpin karena mungkin cenderung wanita itu lebih menggunakan perasaan daripada logika. Nah, sedangkan kalau misalnya jadi pemimpin dibutuhkan untuk logika yang kuat gitu untuk membangun suatu tim. Atau mungkin wanita juga nggak bisa tuh jadi pemimpin karena dia notabene-nya adalah makhluk yang lemah, yang manja gitu. Padahal kalau misalnya seorang pemimpin harus memiliki rasa yang lebih kuat atau tegas gitu. Atau sebaliknya gitu, mungkin di kantor-kantor sebagian ada yang berpikir bahwa laki-laki itu tidak bisa menjadi akuntan gitu, karena laki-laki itu kan lebih tidak teliti dari perempuan mungkin pemikirannya. Nah, jadi intinya si pemikiran stereotip gender ini tuh selalu mengkotak-kotakan antara laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan gitu. Tapi syukurnya di zaman sekarang di masyarakat kita ada sebagian yang sudah tidak memakai si stereotip gender ini gitu. Contohnya mungkin seperti wanita-wanita zaman sekarang banyak yang berkarir gitu, terus menjadi pemimpin di perusahaan, manajer, supervisor, atau kepala toko, kepala cabang mungkin. Atau bahkan sebaliknya gitu, laki-laki juga ada sebagian masyarakat kita yang meruntuhkan si stereotip gender ini. Laki-laki bisa menjadi juru masak gitu, chef, contohnya kayak Chef Juna, Chef Arnold gitu. Mereka pun laki-laki bisa memasak, dan itu pun tidak meruntuhkan kelaki-lakiannya mereka gitu. Dan sebaliknya perempuan juga yang menjadi wanita karir, mereka tidak meruntuhkan bahwa image-nya sebagai wanita yang bisa bekerja di dalam rumah juga gitu, menjaga anak atau beres-beres rumah. Jadi intinya secara garis besar dari tema kali ini adalah untuk generasi-generasi kita atau generasi kedepannya yang masih pakai keyakinan tentang adanya stereotip gender ini atau pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Please mending gak usah dipakai lagi atau gak usah diterusin lagi deh untuk pemikiran-pemikiran yang mengedepankan stereotip gender ini, karena banyak banget sih dampak yang terjadi karena adanya si stereotip gender ini gitu. Dan intinya untuk ibu-ibu muda gitu di luar sana, semoga tidak meneruskan tentang pemikiran stereotip gender ini gitu. Karena orang tua tuh adalah parenting yang terbesar gitu, yang paling berpengaruh pada kehidupan generasi selanjutnya gitu. Dan mungkin orang tua juga bisa sangat berpengaruh untuk membuat konsep pemikiran yang jauh dari stereotip gender ini. Mungkin sebagian orang atau sebagian masyarakat menganggapnya ini adalah hal-hal biasa aja gitu, hal yang wajar deh, laki-laki harus begini, perempuan harus begitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita meneruskan tentang stereotip gender ini di otak kita, di pikiran kita, kalau misalnya kita masih mengkotak-kotakan seperti suatu gender ini, si kreativitas otak kalian tuh nggak akan bisa berkembang. Jadi mulai deh untuk menghentikan atau meruntuhkan si pemikiran stereotip gender ini gitu, karena mungkin kedepannya kita akan menjadi generasi-generasi
yang tidak mendiskriminasi antara suatu gender atau suatu golongan gitu, dan generasi yang lebih toleran antar sesama manusia atau suatu gender. Dan terakhir, kalau misalnya kita masih tetap memakai si keyakinan stereotip gender ini, kita tuh jadi seperti manusia yang tidak memanusiakan manusia gitu. Jadi kita tuh memandang manusia tuh sebagai kumpulan klasifikasi. Intinya, terlepas dari semua gender, dari semua perbedaan tugas antara laki-laki dan perempuan, berhak untuk maju, berhak untuk mencapai karir apapun. Mau perempuan menjadi engineering, atau perempuan menjadi bos perusahaan sekaligus, ataupun mungkin laki-laki menjadi seorang akuntan atau administrasi, ataupun chef mungkin. Jadi intinya kita punya tujuan yang berbeda-beda gitu, dan kita hanya perlu satu aja sih, kayak menghargai setiap perbedaan itu. Segitu aja sih dari pembahasan aku kali ini tentang stereotip gender gitu. Nah, kalau misalnya harus dijabarin lebih luas, ini tuh bisa mengarah ke patriarki, feminisme gitu. Dan aku akan mencoba membahas tentang patriarki atau feminisme ini, tapi mungkin aku juga harus lebih belajar untuk membaca lebih banyak gitu antara si patriarki, feminisme gitu untuk pembagian gender ini. Karena masyarakat kita masih ada yang pro dan kontra gitu mengenai patriarki atau feminisme ini. Oke, segitu aja video dari aku, dan semoga kalian suka. Dan kalau punya pendapat tentang stereotip gender ini, boleh komen di bawah. Dan apakah kalian termasuk masyarakat yang masih memegang stereotip gender ini, atau kalian yang sudah meninggalkan tentang pemahaman stereotip gender ini? Segitu aja video dari aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.